Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada video ini akan mempresentasikan tentang akuntansi sewa dan implikasi perpajakan, yaitu berdasarkan PSAK 73 dan ISAK 34. Kelompok 4 beranggotakan 2 orang, yaitu Kafaka Taukal Hakiki dan Rizky Afrianda. PSAK yang digantikan oleh PSAK 73 yaitu PSAK 30 tentang sewa, ISAK 8 tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, ISAK 23 sewa operasi insentif, ISAK 24 tentang evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa, dan terakhir yaitu ISAK 25 tentang hak atas tanah. Pada PSAK 73 ini juga diterangkan bahwa alasan penerbitan PSAK 73 adalah karena penyewaan merupakan aktivitas penting untuk banyak entitas. Penyewaan merupakan cara untuk mendapatkan akses atas aset, memperoleh pembiayaan, dan mengurangi exposure entitas terhadap risiko kepemilikan aset. Prevalensi penyewaan ini berarti bahwa penting bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan terpahami mengenai aktivitas penyewaan yang dilakukan entitas. Model akuntansi sewa sebelumnya mensyaratkan penyewa dan pesewa untuk mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi, dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Model tersebut dikritisi tidak mampu memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan karena tidak selalu memberi representasi yang tepat atas transaksi penyewaan. Khususnya model tersebut tidak mensyaratkan penyewa untuk mengakui aset dan liabilitas yang timbul dari sewa operasi. Tujuan dari PSAK 73 ini yaitu menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal khususnya untuk penyewa. Sementara itu, pokok pengaturannya penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak guna, right of use assets, dan liabilitas sewa. Pengecualiannya yaitu sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Sementara itu, pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Selanjutnya, ruang lingkup, yaitu mengatur seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73 kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sewa aset biologis. Yang ketiga, perjanjian konsesi jasa. Yang keempat, lisensi kekayaan intelektual. Yang kelima, hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi untuk item seperti film, rekaman, video, karya panggung, manuskrip, hak paten, dan hak cipta. Penyewa dapat namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 73 untuk sewa atas aset tak berwujud selain dari yang dideskripsikan dalam paragraf tersebut, artinya bersifat opsional. Sewa atas sewa aset tak berwujud lain selain yang diperkenankan namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 73. Selanjutnya, pengecualian pengakuan. Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan dalam paragraf 22-49 untuk sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah sebagaimana dideskripsikan dalam PP 03 dan sampai PP 08. Entitas mencatat sewa sebagai sewa jangka pendek. Penyewa mempertimbangkan sebagai sewa baru jika terdapat modifikasi sewa atau terdapat perubahan masa sewa. Artinya, jika menerapkan opsi pengecualian, maka beban sewa diakui sebagai beban baik dengan dasar garis lurus sistematik lain yang mempresentasikan pola manfaat penyewa. Sewa jangka pendek yaitu kurang dari 12 bulan tidak mengandung opsi beli. Sementara sewa aset bernilai rendah yaitu pertama, aset pendasar tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi dengan aset lain. Rendah secara absolut tanpa memperhatikan materialitas. Yang keempat yaitu ketika aset baru bernilai material maka penilaian dari aset baru. Jika aset disubsewakan maka tidak memenuhi aset bernilai rendah, contoh laptop, HP, atau furniture. Pemilihan sewa jangka pendek dibuat berdasarkan kelas aset pendasar yang terkait dengan hak guna. Kelas aset pendasar adalah pengelompokan aset pendasar dengan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Pemilihan untuk sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah dapat dilakukan atas dasar sewa per sewa.
Selanjutnya itu identifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset, misal unit produksi. Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuannya berubah. Aset identifikasian ditetapkan secara eksplisit atau secara implisit. Pemasok atau supplier tidak memiliki hak substansi substantif. Bagian kapasitas aset secara fisik dapat dibedakan. Penyewa secara substansial mendapat manfaat ekonomik dari penggunaan aset. Penyewa mengarahkan penggunaan aset. Dan yang terakhir itu kontrak mengandung sewa. Bahkan pada slide merupakan cara untuk mengidentifikasikan apakah suatu kontrak mengandung sewa atau tidak mengandung sewa. Kontrak sewa dapat mencakup syarat dan ketentuan untuk menyesuaikan pembayaran sewa atas perubahan tertentu yang terjadi antara tanggal insepsi dan tanggal permulaan, seperti perubahan atas biaya perolehan aset pendasar pesewa atau perubahan atas biaya keuangan sewa pesewa. Selanjutnya untuk memisahkan komponen sewa. Untuk penyewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis. Penyewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Harga tersendiri adalah harga yang akan dibebankan oleh pesewa atau pemasok serupa kepada entitas secara terpisah. Jika harga tersendiri tidak tersedia, maka penyewa mengestimasi dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi. Sementara itu, cara praktis penyewa dapat memilih berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa dan memilih mencatat sebagai komponen sewa tunggal. Selanjutnya untuk pesewa, untuk kontrak yang mengandung komponen sewa dan tambahan satu atau lebih komponen sewa atau non-sewa, pesewa mengalokasi imbalan dalam kontrak dengan menerapkan PSAK 72 paragraf 73 sampai 90. Untuk masa sewa, entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan dan juga periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut. Dan yang kedua, periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Dalam menilai apakah penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa atau untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa, entitas mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomik bagi penyewa untuk mengeksekusi opsi untuk memperpanjang sewa atau untuk tidak mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Sewa tidak lagi dapat dipaksakan ketika penyewa dan pesewa masing-masing memiliki hak untuk menghentikan sewa tanpa izin dari pihak lain dengan denda yang tidak signifikan. Jika hanya penyewa yang memiliki hak untuk menghentikan sewa, maka hak tersebut dipertimbangkan sebagai opsi untuk menghentikan sewa yang tersedia untuk dipertimbangkan ketika menentukan masa sewa. Jika hanya pesewa yang memiliki hak untuk menghentikan sewa, maka periode sewa meliputi periode yang tercakup oleh opsi untuk menghentikan sewa tersebut. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan dan meliputi periode sewa cuma-cuma yang diberikan pesewa kepada penyewa. Untuk perubahan masa sewa, penyewa menilai kembali apakah cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian. Pada saat terjadinya peristiwa signifikan atau perubahan signifikan dalam kondisi yang pertama itu berada dalam pengendalian penyewa dan yang kedua mempengaruhi apakah penyewa cukup pasti untuk menghentikan opsi yang sebelumnya tidak termasuk dalam penentuan masa sewa atau untuk tidak mengeksekusi opsi yang sebelumnya termasuk dalam penentuan masa sewa sebagaimana dideskripsikan dalam paragraf PP 41 pada PSAK 73 ini. Dalam menerapkan paragraf tersebut, penyewa menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan dalam suku bunga mengambang. Dalam hal tersebut, penyewa menggunakan tingkat diskonto revisian yang merefleksikan perubahan dalam suku bunga. Bagian selanjutnya itu tentang pengakuan pada akuntansi penyewa. Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Pengakuan ini terdapat di PSAK 73 pada paragraf ke-22. Selanjutnya itu pengukuran awal. Biaya perolehan aset hak guna terdiri atas jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang akan dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima
biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan terakhir yaitu estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat di mana aset berada, atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut, baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu. Penyewa mengakui biaya-biaya yang dideskripsikan sebagai bagian dari biaya perolehan aset hak guna. Ketika timbul kewajiban atas biaya-biaya tersebut, penyewa menerapkan PSAK 14 persediaan untuk biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset hak guna untuk menghasilkan persediaan selama periode tersebut. Kewajiban atas biaya tersebut yang dicatat dengan menerapkan pernyataan ini atau PSAK 14 persediaan diakui dan diukur dengan menerapkan PSAK 57. Selanjutnya, pada tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa. Pembayaran sewa meliputi pembayaran tetap, pembayaran sewa variabel, jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual, harga eksekusi opsi beli, dan pembayaran penalti karena penghentian sewa jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran dapat berupa sewa variabel yang tergantung pada indeks atau suku bunga acuan, yaitu pembayaran bervariasi yang merefleksikan harga sewa pasar. Pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga sebagaimana dideskripsikan, termasuk sebagai contoh pembayaran yang terkait dengan indeks harga konsumen, pembayaran yang terkait dengan suku bunga acuan yaitu seperti LIBOR, atau pembayaran yang bervariasi untuk merefleksikan perubahan dalam harga sewa pasar. Untuk pengukuran selanjutnya, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain yang disebutkan dalam paragraf 34 dan 35. Pertama yaitu model biaya. Penyewa mengukur aset hak guna pada biaya perolehan, yaitu dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa yang ditetapkan dalam paragraf 36C. Penyewa menerapkan persyaratan penyusutan dalam PSAK 16 dalam menyusutkan aset hak guna dengan mempertimbangkan persyaratan berikut. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada penyewa pada akhir masa sewa, atau jika biaya perolehan merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa. Penyewa menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset hak guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai tersebut. Selanjutnya itu model pengukuran lain, yaitu terdiri atas modal nilai wajar atau modal revaluasi. Jika penyewa menerapkan modal nilai wajar sesuai PSAK 13 untuk aset properti investasi, maka penyewa juga menerapkan modal nilai wajar untuk aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi dalam PSAK 13 properti investasi. Jika aset hak guna terkait dengan kelas aset tetap di mana penyewa menerapkan modal revaluasi sesuai PSAK 16 aset tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan modal revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut. Untuk pengukuran selanjutnya liabilitas sewa, setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atau liabilitas sewa, mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar, dan mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan dalam paragraf 39-46, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian. Bunga atas liabilitas sewa pada masing-masing periode adalah jumlah yang menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atau sisa saldo liabilitas sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan pernyataan lain yang relevan.
seperti bunga atas liabilitas sewa dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi. Selanjutnya, penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak guna. Jika jumlah tercatat aset hak guna berkurang menjadi nol dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi. Kedua, penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Jika terdapat perubahan masa sewa sebagaimana displisikan dalam paragraf 20-21, penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian atau terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam paragraf 20-21 tersebut dalam konteks opsi beli. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli. Dalam menerapkan paragraf 40, penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa jika tingkat diskonto revisian tersebut dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian. Pertama, jika terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual. Yang kedua, jika terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan pembayaran sewa revisian tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas, yaitu ketika terdapat penyesuaian pembayaran sewa. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk sisa masa sewa berdasarkan pembayaran kontraktual revisian. Penyewa menggunakan tingkat diskonto yang tidak berubah, kecuali perubahan pembayaran sewa berasal dari perubahan dalam suku bunga mengambang. Dalam hal tersebut, penyewa menggunakan tingkat diskonto revisian yang merefleksikan perubahan dalam suku bunga. Selanjutnya, modifikasi sewa. Penyewa mencatat modifikasi sewa secara terpisah jika modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan suatu aset pendasar atau lebih. Imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian dengan menerapkan paragraf 13-16, menentukan masa sewa dari sewa modifikasian dengan menerapkan paragraf 18-19, dan mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa jika dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Sementara itu, untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan menurunkan jumlah tercatat aset hak guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut, membuat penyesuaian terkait dengan aset hak guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya. Selanjutnya, penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya. Pertama, itu aset hak guna secara terpisah dari aset lainnya, atau jika penyewa tidak menyajikan aset hak guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa menyajikan aset hak guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki, dan mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak guna tersebut. Yang kedua, liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain, atau jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.
Persyaratan dalam paragraf 47A ini tidak diterapkan pada aset hak guna yang memenuhi definisi properti investasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai properti investasi. Selanjutnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya disajikan beban bunga atas liabilitas sewa, beban penyusutan atau untuk aset hak guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan di mana PSAK 1 penyajian laporan keuangan paragraf 82B mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah. Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan. Pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2 laporan arus kas untuk pembayaran bunga. Dan terakhir itu pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi. Selanjutnya pada bagian pengungkapan. Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa. Penyewa mengungkapkan informasi tentang sewanya dalam catatan atas laporan keuangan atau bagian terpisah dalam laporan keuangannya. Penyewa tidak perlu menduplikasi informasi yang telah disajikan di bagian lain dalam laporan keuangan jika informasi tersebut telah tercakup melalui referensi silang dalam catatan tunggal atau bagian terpisah tentang sewa. Penyewa juga mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pada laporan. Pertama itu beban penyusutan untuk aset hak guna berdasarkan kelas aset pendasar. Kedua, beban bunga atas liabilitas sewa, beban yang terkait dengan sewa jangka pendek, beban yang terkait dengan sewa aset bernilai rendah, beban yang terkait dengan penyewa sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa, pendapatan dan mensubsewakan aset hak guna, total pengeluaran kas untuk sewa, penambahan aset hak guna, keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik, dan terakhir yaitu jumlah tercatat aset hak guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan kelas aset pendasar. Penyewa memberikan pengungkapan dalam format tabel kecuali format lain lebih tepat. Jumlah yang diungkapkan meliputi biaya yang telah penyewa masukkan dalam jumlah tercatat aset lain selama periode pelaporan. Penyewa juga mengungkapkan jumlah komitmen sewa untuk sewa jangka pendek yang dicatat dengan menerapkan paragraf 8. Jika aset hak guna memenuhi definisi properti investasi, maka penyewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13. Dalam hal tersebut, penyewa tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan dalam paragraf 53A, F, H, atau J untuk aset hak guna tersebut. Jika penyewa mengukur aset hak guna pada jumlah revaluasi dengan menerapkan PSAK 16 aset tetap, maka penyewa mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK 16 aset tetap paragraf 77 untuk aset hak guna tersebut. Penyewa mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa dengan menerapkan PSAK 60 instrumen keuangan, pengungkapan paragraf 39 dan PP 111 secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lain. Terakhir, sebagai tambahan, penyewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan tentang aktivitas sewanya. Informasi tambahan ini dapat meliputi namun tidak terbatas pada informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan, itu dalam menilai. Pertama itu sifat aktivitas sewa penyewa, yang kedua itu menilai pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada penyewa yang tidak terrefleksikan dalam pengukuran liabilitas sewa. Ini termasuk dampak yang timbul dari pembayaran sewa variabel, opsi perpanjangan dan opsi penghentian, jaminan nilai residual, sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen. Yang ketiga itu menilai pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa. Dan yang terakhir itu menilai transaksi jual dan sewa balik. Untuk materi selanjutnya itu tentang akuntansi pesewa akan dijelaskan oleh Kafaka. Akuntansi pesewa, klasifikasi. Pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operator atau sewa pembiayaan. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Indikator.
Apakah suatu sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya? Contoh situasi yang secara individual atau gabungan yang akan menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah yang pertama yaitu sewa mengalihkan kepemilikan aset mendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa. Selanjutnya, penyewa memiliki opsi untuk membeli aset mendasar pada harga yang diperlukan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut mulai dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti pada tanggal insepsi bahwa opsi tersebut akan dieksekusi. Selanjutnya, masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik dari aset pendasar meski hak kepemilikan tidak dialihkan. Selanjutnya, pada tanggal insepsi, nilai kini dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar dan aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan. Selanjutnya, indikator tambahan. Indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah yang pertama yaitu jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa yang terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh penyewa. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa sebagai contoh dalam bentuk potongan harga rental yang sama dengan sebagian besar hasil penjualan pada akhir sewa. Dan penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua pada harga rental yang secara substansial lebih rendah daripada rental pasar. Selanjutnya yaitu sewa pembiayaan. Pengakuan dan pengukuran. Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menjanjikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa. Pengukuran awal, pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama disesuaikan dengan biaya langsung awal yang terkait dengan subsewa untuk mengukur investasi neto dalam subsewa. Biaya langsung awal, selain yang ditimbulkan oleh pesewa, pabrik atau dealer, dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Investasi neto sewa. Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan insentif sewa terutang. Selanjutnya, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan. Selanjutnya, jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang terkait dengan penyewa atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut. Selanjutnya, harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut dan pembayaran penalti karena menghentikan sewa jika penyewa akan mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pengukuran selanjutnya. Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa. Pesewa mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematik dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa terkait dengan periode tersebut untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima. Pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan penurunan nilai dalam PSAK 71. Pesewa meninjau ulang secara reguler nilai residual tak terjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa.
Jika terdapat pengurangan nilai residual tak terjamin estimasian, maka pesewa merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang terutang. Pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual atau termasuk dalam pengelompokan pelepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual dengan menerapkan PSAK 58. Modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika yang pertama, modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan suatu aset pendasar atau lebih, dan imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu. Untuk modifikasi sewa pembiayaan yang tidak tercatat sebagai sewa terpisah, pesewa mencatat modifikasi tersebut sebagai yang pertama, jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ketika modifikasi diberlakukan pada tanggal insepsi, maka pesewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi dan mengukur jumlah tercatat aset mendasar sebagai investasi neto sewa segera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa. Jika tidak, maka pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Selanjutnya, sewa operasi. Pengakuan dan pengukuran. Pesewa mengakui pembayaran sesuai dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematik lain. Pesewa menerapkan dasar sistematik lain jika dasar tersebut lebih mempresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun. Pesewa mengakui biaya termasuk penyusutan yang timbul dalam mendapatkan hasil penghasilan sewa sebagai beban. Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa. Selanjutnya, kebijakan penyusutan atas aset pendasar yang dapat disusunkan untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan penyusutan normal pesewa untuk aset tetap serupa sesuai PSAK 16 dan PSAK 19 tentang aset tak berwujud. Pesewa menerapkan PSAK 48 penurunan nilai aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai. Pesewa pabrikan atau dealer tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekivalen dengan penjualannya. Modifikasi sewa. Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru. Dalam hal penyajian, pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan sifat aset pendasar tersebut. Pengungkapan. Tujuan pengungkapan adalah agar yang pertama, pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang dapat ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua yaitu yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pesewa. Selanjutnya, paragraf 90 sampai dengan 97 meletakkan persyaratan bagaimana tujuan ini dapat tercapai. Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya. Yang A, untuk sewa pembiayaan, laba atau rugi penjualan, penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa. Untuk sewa operasi, penghasilan sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga. Pesewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan dalam paragraf 90 dalam bentuk format tabel, kecuali format lain lebih tepat. Pesewa mengungkapkan tambahan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai aktivitas sewa untuk memenuhi tujuan pengungkapan.
Informasi tambahan tersebut termasuk namun tidak terdapat pada informasi yang membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai. Yang pertama, sifat aktivitas sewa pesewa dan bagaimana pesewa mengelola risiko yang terkait dengan hak yang dipertahankan pada aset pendasar. Khususnya, pesewa mengungkapkan strategi manajemen risiko untuk hak yang dipertahankan pada aset pendasar, termasuk cara-cara pesewa mengurangi risiko tersebut. Cara tersebut dapat mencakup sebagai contoh perjanjian beli kembali, jaminan nilai residual, atau pembayaran sewa variabel untuk penggunaan di atas batas yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu sewa pembiayaan. Pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitas atas perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan pada investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan. Selanjutnya, pengungkapan sewa operasi. Yang pertama, untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam PSK 16 tentang aset tetap. Pesewa memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan sewa operasi. Selanjutnya, pesewa memberikan pengungkapan sesuai PSK 16 tentang aset tetap untuk aset yang merupakan sewa operasi berdasarkan kelas aset pendasar secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan digunakan pesewa. Selanjutnya, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSK 13 tentang properti investasi, PSK 19, PSK 48 tentang penurunan nilai aset, dan PSK 69 tentang agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi. Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum untuk 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Selanjutnya kita masuk kepada transaksi jual dan sewa balik. Jika entitas penjual kepada penyewa mengalihkan aset kepada entitas lain, pembeli kepada pesewa, dan menyewakan aset tersebut kembali dari pembeli kepada pesewa, maka baik penjual maupun penyewa maupun pembeli kepada pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa. Entitas menerapkan persyaratan dan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset yang dicatat sebagai penjualan aset tersebut. Selanjutnya, menilai apakah pengalihan aset merupakan penjualan. Entitas menerapkan persyaratan menentukan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut. Pengalihan aset merupakan penjualan. Jika pengalihan aset oleh penjual kepada penyewa memenuhi persyaratan PSK 72 untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka yang pertama, penjual kepada penyewa mengukur aset hak guna yang timbul dari sewa balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual kepada penyewa. Penjual kepada penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan kepada pembeli dan pesewa. Pembeli kepada pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan persyaratan yang relevan dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam penyataan ini. Selanjutnya, jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian di bawah ini untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar. Yang pertama, jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar di muka
Dan selanjutnya, jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli kepada pesewa, kepada penjual, kepada penyewa. Selanjutnya, entitas mengukur kemungkinan penyesuaian berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari yang pertama, selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset, serta selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar. Selanjutnya, pengalihan aset bukan merupakan penjualan. Jika pengalihan aset oleh penjual kepada penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka yang pertama, penjual kepada penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual kepada penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Selanjutnya, pembeli kepada pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli kepada pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ISAK 34 tentang ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. ISAK 34. ISAK ini merupakan adopsi dari FRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatment yang berlaku efektif per 1 Januari 2019. Yang dimana pokok pembahasannya yaitu yang pertama, pertimbangan perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah. Selanjutnya, pemeriksaan oleh otoritas pajak. Selanjutnya, penentuan laba kena pajak atau rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak. Dan yang terakhir, perubahan fakta dan keadaan. Latar belakang ISAK 34. Yang pertama yaitu entitas menerapkan persyaratan dalam PSAK 46 berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Selanjutnya, bagaimana peraturan pajak diterapkan untuk transaksi atau keadaan tertentu mungkin tidak jelas. Selanjutnya, akseptabilitas perlakuan pajak tertentu berdasarkan peraturan pajak bisa jadi tidak diketahui sampai otoritas perpajakan atau pengadilan terkait mengambil keputusan di masa depan. Dan yang terakhir, konsekuensinya, perselisihan atau pemeriksaan perlakuan pajak tertentu oleh otoritas perpajakan dapat mempengaruhi akuntansi entitas untuk aset dan liabilitas pajak kini atau aset liabilitas pajak tangguhan. Dalam interpretasi ini, yang pertama, perlakuan pajak mengacu pada perlakuan yang digunakan oleh entitas atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, otoritas perpajakan mengacu pada badan yang memutuskan apakah perlakuan pajak dapat diterima berdasarkan peraturan pajak. Hal ini dapat mencakup pengadilan. Dan yang terakhir, perlakuan pajak tidak pasti. Merupakan perlakuan pajak di mana terdapat ketidakpastian mengenai apakah otoritas perpajakan terkait akan menerima perlakuan pajak berdasarkan peraturan pajak. Sebagai contoh, keputusan entitas tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilannya dalam suatu yurisdiksi pajak atau tidak memasukkan penghasilan tertentu dalam laba kena pajak merupakan perlakuan pajak tidak pasti jika akseptabilitasnya tidak pasti berdasarkan peraturan pajak. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari ISAK 34. Interpretasi ini mengklarifikasi bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan diterapkan ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan. Entitas mengakui dan mengukur aset atau liabilitas jika kini atau aset atau liabilitas pajak tangguhan dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 46 berdasarkan laba kena pajak atau rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak yang ditentukan dengan menerapkan interpretasi ini. Selanjutnya yaitu permasalahan. Ketika terdapat ketidakpastian pada perlakuan pajak penghasilan,
Interpretasi ini mengatur, yang pertama, apakah entitas mempertimbangkan perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah. Selanjutnya, asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan. Selanjutnya, bagaimana entitas menentukan laba kena pajak atau rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak, serta bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan dalam fakta dan keadaan. Selanjutnya yaitu entitas mempertimbangkan perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah. Entitas menentukan apakah akan mempertimbangkan setiap perlakuan pajak tidak pasti secara terpisah atau bersamaan dengan satu perlakuan pajak tidak pasti lainnya atau lebih berdasarkan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian. Dalam menentukan pendekatan yang lebih baik dalam memprediksi penyelesaian ketidakpastian, entitas dapat mempertimbangkan sebagai contoh, yang pertama yaitu bagaimana entitas menyusun surat pemberitahuan pajak penghasilan dan mendukung perlakuan pajaknya, atau bagaimana entitas memperkirakan otoritas perpajakan melakukan pemeriksaannya dan menyelesaikan isu yang dapat timbul dari pemeriksaan tersebut. Jika dengan menerapkan paragraf 6, entitas mempertimbangkan lebih dari satu perlakuan pajak tidak pasti secara bersamaan, maka entitas memahami perlakuan pajak tidak pasti dalam interpretasi ini sebagai kelompok perlakuan pajak tidak pasti yang dipertimbangkan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan oleh otoritas pajak. Dalam menilai apakah dan bagaimana perlakuan pajak tidak pasti mempengaruhi, yang pertama yaitu penentuan laba kena pajak atau rugi pajak. Selanjutnya dasar pengenaan pajak. Selanjutnya rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak. Entitas mengasumsikan bahwa otoritas perpajakan akan memeriksa jumlah yang berhak untuk diperiksa dan otoritas tersebut memiliki pengetahuan penuh atas seluruh informasi terkait ketika melakukan pemeriksaan tersebut. Penentuan laba kena pajak atau rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak. Entitas mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti. Jika entitas menyimpulkan bahwa besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas menentukan laba kena pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, atau tarif pajak secara konsisten dengan perlakuan pajak yang digunakan atau yang direncanakan untuk digunakan dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilannya. Jika entitas menyimpulkan bahwa besar kemungkinan otoritas perpajakan tidak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas merefleksikan dampak ketidakpastian perlakuan pajak dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, bergantung pada metode mana yang entitas perkirakan dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik. Yang pertama yaitu jumlah yang paling mungkin atau jumlah tunggal yang paling mungkin dalam rentang hasil yang mungkin. Jumlah yang paling mungkin dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik jika hasil yang memungkinkan adalah biner atau terkonsentrasi pada satu nilai. Nilai ekspektasian atau penjumlahan dari jumlah probabilitas tertimbang dalam rentang hasil yang mungkin. Nilai ekspektasian dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian dengan lebih baik jika terdapat rentang hasil yang memungkinkan yang tidak biner atau tidak terkonsentrasi pada satu nilai. Jika perlakuan pajak tidak pasti mempengaruhi pajak kini dan pajak tangguhan, maka entitas membuat pertimbangan dan estimasi yang konsisten untuk pajak kini dan pajak tangguhan. Selanjutnya, perubahan fakta dan keadaan. Entitas menilai kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika fakta dan keadaan yang dijadikan dasar dalam membuat pertimbangan atau estimasi perubahan atau sebagai akibat dari informasi baru yang mempengaruhi pertimbangan atau estimasi tersebut.
Sebagai contoh, perubahan fakta dan keadaan dapat mengubah kesimpulan entitas mengenai akseptabilitas perlakuan pajak atau estimasi entitas atas dampak ketidakpastian, atau keduanya. Entitas merefleksikan dampak atas perubahan dalam fakta dan keadaan atau atas informasi baru sebagai perubahan estimasi akuntansi dengan menerapkan PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Entitas menerapkan PSAK 8 tentang peristiwa setelah periode pelaporan untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi setelah periode pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian atau non-penyesuaian. Contoh perubahan fakta dan keadaan. Contoh perubahan fakta dan keadaan atau informasi baru yang bergantung pada keadaan dapat mengakibatkan penilaian kembali atas pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan oleh interpretasi ini mencakup, namun tidak terbatas pada hal berikut. Yang pertama, pemeriksaan atau tindakan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan sebagai contoh. Yang pertama, persetujuan atau ketidaksetujuan oleh otoritas perpajakan atas perlakuan pajak atau perlakuan pajak serupa yang digunakan oleh entitas. Selanjutnya, informasi bahwa otoritas perpajakan telah menyetujui atau tidak menyetujui perlakuan pajak serupa yang digunakan oleh entitas lain, dan informasi mengenai jumlah yang diterima atau dibayar untuk menyelesaikan perlakuan pajak serupa. Perubahan peraturan yang diterapkan oleh otoritas perpajakan, berakhirnya hak otoritas perpajakan untuk memeriksa atau memeriksa kembali perlakuan pajak. Selanjutnya, pengungkapan. Ketika terdapat ketidakpastian atas perlakuan pajak penghasilan, entitas menentukan apakah akan mengungkapkan. Yang pertama, pertimbangan yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak dengan menerapkan PSAK 1. Informasi mengenai asumsi dan estimasi yang dibuat dalam menentukan laba kena pajak atau rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak dengan menerapkan PSAK 1 paragraf 125 sampai 129. Jika entitas menyimpulkan bahwa besar kemungkinan otoritas perpajakan akan menerima perlakuan pajak tidak pasti, maka entitas menentukan apakah akan mengungkapkan dampak potensial atas ketidakpastian tersebut sebagai kontingensi terkait pajak dengan menerapkan PSAK 46 tentang pajak penghasilan.